kembali temani kalian di sini di MJ Channel. Semoga selalu sehat dan tetap bahagia. Tolong bantu subscribe, like, dan bunyikan notifikasinya. Terima kasih. Film ini dimulai dengan berkumpulnya orang-orang di desa Sultanpur, Pakistan. Mereka nonton bareng pertandingan kriket antara Pakistan melawan India. Desa di kaki bukit nan hijau itu berpenduduk tidaklah banyak. Oleh karenanya kebersamaan mereka masih sangat terasa. Di sana terlihat wanita cantik dengan perut besar ikut bersukacita ketika tim kebanggaan mereka berhasil menang atas India. Wanita itu bermaksud memberi nama calon buah hatinya dengan nama seorang pemain kriket idolanya. Berlanjut dengan sorak-sorai semua yang ada di sana ketika pertandingan usai dan kemenangan ada di pihak mereka. Maklum saja, hubungan Pakistan dan India yang kurang baik sepertinya membuat mereka seolah bisa sedikit bernafas lapang. 6 tahun kemudian, bayi dalam kandungan wanita cantik tadi kini sudah besar. Meski terlahir dengan kekurangannya yang sulit untuk berucap, tapi dia tumbuh menjadi gadis baik, ramah, dan tak kalah cantik dengan ibunya. Setiap hari Saidah ikut sang ayah menggembala kambing-kambing milik mereka di atas bukit. Dia senang sekali bermain dengan kambing-kambing itu. Seperti sekarang, ketika ayahnya menyuruh pulang terlebih dahulu, Saidah pun menurut. Dengan berlari kecil, Saidah mendorong mainan kayu sederhana yang dibawanya. Dan ketika roda kecil itu terlepas, dia terus saja berlari mengejar hingga tersandung dan kemudian terguling meluncur ke arah jurang terjal di bawah kaki bukit. Menjelang sore, sang ayah pulang menggiring sekawanan kambing ternak miliknya. Rasia, ibu Syahidah, menyambut kedatangan suaminya dengan bertanya di mana putri mereka. Mendengar pertanyaan itu, si ayah jelas kebingungan. Waktu berselang, dibantu penduduk desa mereka mencari keberadaan Saidah. Mereka pun juga sempat masuk ke dalam hutan dan juga berkali-kali menyusuri padang rumput tempat terakhir kali Saidah bermain. Hingga seseorang berteriak memanggil nama Saidah, maka semua berkumpul dan tercengang bercampur khawatir mendapati Saidah tersangkut di sebuah pohon yang menjuntai ke arah jurang. Dengan sangat hati-hati, mereka selamatkan Saidah dan membawanya pulang. Keesokan hari, beberapa tetua desa berkumpul di depan rumah Saidah. Mereka membicarakan kondisi Saidah yang sampai saat ini tidak juga bisa berbicara. Salah seorang di antaranya memberi saran untuk membawa Saidah ke Delhi. Di sana ada ahli terapi religi yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Meski tertarik dengan kabar itu, tapi ayah Saidah justru bersedih. Dia tidak yakin bisa mengantar Saidah mengingat ayah Saidah adalah seorang mantan tentara Pakistan. Sudah bisa dipastikan India tidak akan memberinya visa. Terlebih sampai saat ini, hubungan Pakistan-India tak juga kunjung membaik. Ketika mendengar itu, ibu Syahidah spontan berucap kesanggupannya untuk pergi. Dia meyakinkan suaminya semua akan baik-baik saja. Tekadnya sudah bulat kemanapun dan dimanapun yang bisa membuat putri tercintanya berbicara, maka tak ada alasan baginya untuk tidak pergi. Meski sangat berat, sang ayah akhirnya merestui. Mereka begitu mencintai Syahidah dan akan melakukan yang terbaik untuk putri mereka satu-satunya. Maka persiapan segera dilakukan. Bahkan hingga menjual semua kambing dan menyisakan seekor kambing kesayangan Saidah. Beberapa hari kemudian, Rasia pun berangkat mengantar putrinya. Dengan berat hati sang suami melepas kepergian mereka di stasiun kereta api. Bukan tanpa sebab, selain Pakistan, India baru saja reda dari konflik. Mereka juga seorang muslim yang konon pada saat itu adalah kaum minoritas di India. Tapi tidak dengan Saidah. Sepanjang perjalanan Saidah tampak sumringah. Dia menikmati perjalanan hingga mereka keluar dari perbatasan Pakistan dan masuk ke wilayah India. Sesampainya di stasiun Delhi, selain penjagaan yang sangat ketat di sekitar stasiun, di loket visa pun mereka harus melewati serentetan pemeriksaan yang juga alot. Untuk beberapa waktu mereka hanya menurut sebelum penjaga mengizinkan mereka untuk masuk ke wilayahnya. Hingga mereka pun sampai ke tempat yang dituju.
Setelah mengikuti semua ritual religi sesuai arahan para pemuka di tempat itu, Razia pun segera membawa Syahidah pulang. Keputusan diambil, mereka langsung menuju Pakistan meski dengan kereta terakhir yang berangkat malam hari. Di dalam kereta, mereka bertemu dengan seorang nenek tua. Nenek itu bertanya tentang sesuatu pada Syahidah, tapi Syahidah hanya tersenyum. Untuk menghindari kesalahpahaman, Razia pun mengatakan kondisi Syahidah yang tak bisa berbicara. Razia juga bercerita jika kepergian mereka ke India untuk mengobati Syahidah. Akhirnya si nenek bisa memahami, bahkan dia memberi semangat pada Razia untuk tidak berkecil hati akan kondisi putrinya. Dia yakinkan Razia saat di rumah nanti Syahidah sudah pasti bisa berbicara. Obrolan mereka membuat Syahidah tertidur pulas di pangkuan ibunya. Dengan rasa haru, Razia pun mengucapkan terima kasih. Selang beberapa waktu, tiba-tiba laju kereta api melambat sebelum benar-benar berhenti. Jika melihat keluar jendela, tentu mereka akan heran kenapa harus berhenti di tempat itu. Tapi pertanyaan mereka terjawab ketika seorang tentara yang sedang berpatroli melintas. Dia bilang kereta api bermasalah dan secepatnya akan diatasi. Sepertinya pemikiran semua penumpang sama. Mereka memilih untuk tidur agar tidak terlalu lama menunggu. Sementara Syahidah justru baru saja terbangun dari tidurnya. Pelan dia beranjak bangkit dan berjalan melewati orang-orang yang sedang tertidur. Syahidah tersenyum ketika melihat seorang laki-laki gendut hanya berbalik badan meski beberapa kali dia usil mencolek telapak kakinya. Kemudian mata Syahidah tertumpu pada anak kambing di luar kereta api. Dia teringat kambingnya sendiri di rumah yang hanya tinggal seekor. Hatinya pun tergerak saat mengetahui anak kambing itu terjebak di dalam lubang, sementara induk dan kambing-kambing lainnya sudah mulai pergi menjauh. Di usianya yang masih belia, tidak ada pemikiran panjang. Dengan polosnya Syahidah melangkah turun dari kereta dan bermaksud menolong si anak kambing. Tiba-tiba kereta bergerak merambat pelan, membuat Syahidah terkejut dan bingung. Bergegas dia berlari menuju kereta, namun kereta itu justru mulai melaju cepat. Kereta semakin menjauh dan Syahidah tertinggal sendiri dalam kegelapan. Kini kecemasannya menjadi ketakutan yang luar biasa. Untuk berteriak, jelas Syahidah tak mampu. Hanya air mata yang terus membasahi pipi kecilnya. Hal itu tidaklah lama. Kesedihan Syahidah sedikit berkurang sebab dari belakang ada kereta barang yang datang. Syahidah berpikir kereta itu mempunyai tujuan yang sama. Hingga tidak ingin membuang waktu, dia pun segera naik ke salah satu gerbong kereta yang terbuka. Sialnya kereta yang ditumpangi Syahidah justru menuju India setelah lokomotifnya bertukar arah. Di tempat berbeda terlihat Razia mulai panik. Dia sudah mencari Syahidah sejak terbangun dari tidur, tapi sang putri tak juga nampak di antara para penumpang lainnya. Razia terus berteriak memanggil nama Syahidah. Kekhawatirannya semakin bertambah saat bunyi kereta api menandakan bahwa mereka sudah masuk melalui perbatasan. Di antara kepanikannya, Razia menarik tuas untuk meminta kereta api berhenti. Setelah kereta berhenti, Razia menceritakan masalahnya. Masinis pun menghubungi pihak seberang untuk ikut membantu, tapi jelas tak ada hasil. Syahidah tak mungkin ditemukan di tempat itu, sebab dia sudah naik ke kereta barang. Mengetahui putrinya tak juga ditemukan, Razia berkeras untuk mencarinya sendiri. Namun pihak kereta api mengingatkan Razia bahwa mereka sudah ada di wilayah Pakistan. Untuk bisa masuk kembali ke India, jelas Razia harus kembali mengurus visa. Berkali-kali Razia memohon, tapi peraturan tetaplah peraturan. Tak dapat lagi membendung lara, Razia pun berteriak histeris memanggil nama putrinya. Sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Akhirnya Razia menghubungi suaminya, dan mereka bertemu di kantor polisi untuk membuat laporan.
Mereka berharap Sahida ditemukan oleh orang yang baik. Dan semuanya berjalan dengan baik. Hingga pada saatnya suatu hari, Dayana menerima kedatangan seseorang untuk Sahida dari tidurnya. Rupanya gadis belia itu kelelahan dan terlelap di dalam gerbong yang membawanya pergi. India. Ya, gerbong barang itu sampai ke India. Dan saat ini, masyarakat India sedang merayakan hari besar Dewa Hanuman. Di antara ribuan orang yang sedang bersenang-senang turun ke jalan, Sahida ikut larut dalam kemeriahannya. Laki-laki ini bernama Pawan, pemuda rantau pekerja lepas yang sekarang menumpang tinggal di keluarga Brahmana kenalan sang ayah. Seperti inilah wajah India. Jika masyarakatnya merayakan hari-hari besar, maka tarian dan ritual-ritual selalu mereka lakukan beramai-ramai. Sahida yang tidak pernah melihat ini sebelumnya tentu merasa senang. Dia pun terpaku menatap Pawan yang tampak hebat di matanya. Sahida pun terus mengikuti Pawan dan melihatnya dari kejauhan. Merasa ada yang mengawasinya, mata Pawan tertuju pada sosok Sahida. Setelah memastikan bahwa dirinya lah yang dilihat oleh Sahida, maka Pawan menjodorkan gelas sebagai isyarat meminta Sahida datang untuk menghampirinya. Dengan cepat Sahida berlari karena memang kerongkongannya sudah sangat terasa kering. Mengetahui gadis kecil itu sangat kelaparan, Pawan meminta pelayan membawakannya paratha, makanan khas India. Lucunya, Sahida mengacungkan 2 jari pertanda dia meminta 2 porsi. Kemudian Pawan dan pelayan itu menanyakan asal-usul Sahida. Karena tak kunjung mau berbicara, pelayan itu meyakini jika Sahida tidak bisa berbicara. Maka cara lain pun dilakukan dengan menuliskan kalimat untuk berkomunikasi. Hasilnya sama. Sahida tetap tak mau menjawab pertanyaan. Bahkan dia terkesan mengacuhkan orang-orang yang ada di depannya. Setelah menyuruh Sahida untuk menghabiskan makanannya, akhirnya Pawan pergi meninggalkannya. Berpikir semua akan baik-baik saja, Pawan tak mengira jika Sahida kembali membuntutinya. Meski Pawan memberinya uang, Sahida menolak. Dia terus mengikuti kemana Pawan pergi. Dan ketika Pawan sudah di atas bis, dia dapati Sahida masih juga mengejarnya. Maka di antara jengkel dan iba, Pawan memutuskan untuk membawa Sahida ke kantor polisi. Dia berharap polisi-polisi di sana bisa membantu Sahida menemukan keluarganya kembali. Sepertinya jauh api dari panggang, harapan Pawan sia-sia. Polisi di sana tidak bisa membantu sebab kantor polisi bukanlah panti asuhan, demikian katanya. Bahkan kepolosan Sahida dijadikan alasan agar tidak membiarkannya terlalu lama tinggal di kantor polisi. Mereka justru meminta Pawan untuk segera membawa Sahida dan meninggalkan nomor telepon agar bisa dihubungi jika ada orang tua yang datang mencari anaknya yang hilang. Tak ada pilihan lain, Pawan pun membawa Sahida pulang. Di dalam bis Sahida kembali ditanya. Bahkan beberapa orang di dekat mereka ikut membantu Pawan menyebutkan nama-nama wilayah yang ada di India. Berharap Sahida mengangguk ketika wilayah itu adalah tempat tinggalnya. Tapi nihil, Sahida jelas terus menggeleng karena dia memang bukan anak India. Di saat nama Pratapgarh disebut, spontan Pawan berkata bahwa jika dia berasal dari sana. Maka semua kenangan tentang Pratapgarh melintas di benaknya dan membuat Pawan tersenyum sendiri. Tiba-tiba seseorang meminta Pawan bercerita tentang kisahnya di Pratapgarh. Dan Pawan pun mulai bercerita. Pawan adalah anak dari seorang kepala kantor pos di Pratapgarh. Pawan kecil yang bandel selalu membuat ayahnya marah. Ayahnya yang juga seorang pelatih gulat inginkan Pawan menjadi atlet gulat. Tapi Pawan tidak menyukainya, kemudian dia selalu mencari cara untuk bisa bermain-main di saat ayahnya sedang melatih. Hingga besar pun Pawan masih juga sering membuat sang ayah kesal. 20 tahun dia duduk di bangku sekolah
dengan 10 tahun gagal saat ujian akhir membuat ayahnya memberi gelar 0 padanya. Dan suatu saat dia lulus di ujiannya yang ke-11, tapi sungguh di luar dugaan. Sang ayah justru meninggal karena terkena serangan jantung begitu mendengar kabar kelulusan Pawan. Dari sanalah Pawan berangkat ke Delhi sesuai permintaan terakhir sang ayah, menemui kawan lama ayahnya bernama Dayana. Entah kepolosan atau kebodohan, yang jelas Pawan bukan hanya menjengkelkan di mata sang ayah, tapi dia juga sering membuat orang lain kesal. Contohnya saat ini, pertemuannya dengan seorang gadis di atas bis membuat gadis itu marah padanya. Merasa urusannya belum selesai, Pawan mengejar gadis itu turun. Persoalan uang kembalian ongkos bis yang tidak juga menemui titik temu sepertinya membuat si gadis sudah habis kesabaran. Gadis cantik itu meminta Pawan menukarkan uang agar bisa dibagi 2, sementara dia sendiri segera bergegas pergi tinggalkan Pawan dengan wajah bodohnya. Pawan pun melanjutkan pencariannya hingga tiba di sebuah bangunan sesuai dengan alamat yang ada di tangan. Melangkah masuk, di halaman depan dia lihat banyak sekali orang berlatih gulat. Akhirnya sekarang Pawan jadi tahu kenapa ayahnya dulu ingin sekali dia ada di sini. Dan tanpa sadar, Pawan memberi arahan pada 2 orang yang sedang bergulat. Sepertinya masih melekat dalam ingatan ajaran yang pernah diberikan ayahnya. Hasilnya, arahan Pawan bisa membuat salah seorang di antaranya mengakhiri pertarungannya dengan kemenangan yang sempurna. Tak lama kemudian, Pawan dibuat sangat terkejut ketika tiba-tiba datang gadis yang tadi dia jumpai di dalam bis berteriak-teriak ke arahnya. Hampir saja terjadi kesalahpahaman. Beruntung Pawan segera mengatakan siapa dirinya dan maksud tujuannya datang ke rumah itu. Setelah memperkenalkan diri sebagai Bajrangi, seseorang berperawakan tinggi besar memerintahkan mereka menurunkan Pawan. Keadaan pun mulai mencair. Pawan disambut baik oleh keluarga Dayana. Ternyata mereka adalah keluarga keturunan Brahmana. Setelah mengobrol banyak, Dayana izinkan Pawan untuk tinggal dan meminta Rasika, gadis cantik tadi yang juga anaknya, mencarikan pekerjaan untuk Pawan. Keadaan semakin membaik karena Rasika ternyata gadis yang ramah. Perhatian Rasika sepertinya membuat Pawan mulai menyukainya. Sementara Rasika sendiri terus saja tersenyum bahkan menahan tawanya ketika melihat tingkah pola Pawan. Terlebih mengingat kejadian di dalam bis tadi, sepertinya kepolosan Pawan mulai menarik perhatiannya. Belum lagi kekonyolan yang Pawan lakukan. Rasika merasa Pawan orang yang menyebalkan tapi juga menyenangkan. Keesokan harinya, Rasika membawa Pawan ke sekolah tempatnya mengajar. Kembali Pawan melakukan kekonyolan hingga di dalam kelas sekalipun. Tapi nampaknya murid-murid Rasika justru menikmatinya. Mereka ikut larut dalam permainan Pawan. Hingga tiba waktu sekolah pun mereka sangat menikmati kebersamaannya. Dan semakin hari, hubungan mereka semakin dekat. Keduanya tak menampik jika akhirnya ada rasa suka di antara mereka. Bahkan Rasika menunjukkan kecemburuannya ketika Pawan menolong seorang gadis yang mereka jumpai saat berbelanja. Akan tetapi Rasika menolak dengan tegas. Dia bahkan membawa Pawan ke hadapan semua orang dan memperkenalkannya sebagai calon suaminya. Di luar bayangan, Dayana justru mendukung. Dia minta maaf pada tamunya atas penolakan putri mereka. Meski terjadi sedikit ketegangan, Dayana tidak peduli. Dia mementingkan kebahagiaan putrinya. Dan begitu tamu-tamu itu pulang, Dayana mempertegas keputusannya. Pawan boleh menikahi Rasika dengan syarat dia harus mempunyai rumah dari hasil kerja keringatnya sendiri. Dan Pawan pun menyanggupinya. Malam itu merupakan titik balik dari seorang Pawan memahami makna hidup yang sesungguhnya. Dia harus bekerja keras untuk orang yang dia cintai. Meski tidak
tidak tahu bagaimana caranya, tapi Pawan berjanji pada keluarga Dayanan dan dirinya sendiri untuk segera memenuhi persyaratan itu. Selesai bercerita, dengan lugunya Pawan meminta orang-orang di dalam bis untuk mendoakannya. Mereka pun mengiyakan, bahkan memberikan Pawan semangat. Hingga tibalah Pawan di kota Delhi. Dia turun dari bis dan membawa Sahida ikut dengannya. Tujuan Pawan adalah rumah Dayanan. Sesampainya di tujuan, Pawan disambut oleh Rasika. Kemudian di hadapan Dayanan, Pawan bercerita bagaimana dia menemukan Sahida. Pawan berpikir Sahida juga dari kasta Brahmana. Pada dasarnya Dayanan tidak keberatan. Ayah Rasika itu hanya mengingatkan Pawan untuk tidak lalai pada janjinya. Dayanan juga menasihati Pawan, jika menolong seseorang, jangan pernah abaikan kebahagiaan diri sendiri. Keesokan hari, di saat matahari masih malu-malu menampakkan wajahnya, Sahida sudah bangun dari tidur. Masih di tempat tidur, tampak air matanya mengalir deras. Pasti gadis kecil itu sangat merindukan. Dan Pawan hanya diam menunduk. Tidak ingin berlama-lama larut dalam kesedihan, Sahida pun segera beranjak. Setelah berbenah, dia ikut sarapan bersama adik Rasika. Mereka mengobrol tentang permainan kriket. Dan di saat adik Rasika menyebutkan satu persatu nama pemain kriket India, Sahida hanya bisa menggeleng. Kemudian Sahida membereskan piring kotor dan membawanya ke dapur. Di dapur dia mencium aroma masakan yang sudah sangat dikenalnya. Sementara itu, seperti biasa, Pawan dan Rasika pergi ke pasar. Di sana mereka membicarakan kemungkinan bagaimana nasib Sahida selanjutnya. Tapi Pawan meyakinkan Rasika bahwa Sahida bukanlah anak yatim. Bajrangballi yang mengatakan padanya. Demikian canda Pawan. Saat perjalanan pulang, Rasika menggoda Pawan tentang Bajrangballinya. Tapi Pawan hanya diam saja. Sesampainya di rumah, mereka sangat terkejut ketika ibu Rasika menceritakan keberadaan Muning yang tidak terlihat di rumah. Muning adalah nama yang diberikan untuk Sahida dalam keluarga Dayanan, sebab kondisi Sahida yang tidak bisa berbicara membuat mereka kesulitan mencari tahu siapa Sahida. Setelah itu Pawan dan lainnya berkeliling mencari keberadaan Muni dengan terus berteriak memanggil nama Muni di sepanjang jalan. Hingga akhirnya tidak sengaja Rasika melewati sebuah rumah dan spontan dia berteriak memanggil Pawan karena Rasika melihat Muni sedang makan daging ayam dengan lahapnya. Terkejut pasti, sebab seorang kasta Brahmana tidak pernah makan daging atau makhluk bernyawa lainnya. Segera Pawan membuka pintu dan kemudian membawa Muni pergi. Malamnya Pawan dan Rasika membawa Muni ke sebuah restoran agar bisa menikmati ayam kesukaannya. Pelayan di sana menawarkan puluhan macam masakan ayam dan itu membuat yang mendengarnya jadi melongo. Sambil menunggu pesanan datang, mereka pun membicarakan Muni. Pawan masih terus meyakinkan Rasika atau juga bahkan untuk dirinya sendiri jika Muni adalah seorang Hindu. Tidak dari Brahmana, mungkin dari kesatria. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika melihat Muni menangis dengan pandangan lurus ke depan. Di sana ada seorang anak bersama ibunya. Pasti Muni teringat akan ibunya. Dan mereka ikut sedih melihat Muni demikian. Namun tidak berlangsung lama, Rasika datang menghampiri Muni dan menghiburnya. Demikian juga dengan Pawan. Akhirnya mereka larut dalam kegembiraan. Bernyanyi dan menari membuat Muni bisa kembali tersenyum, bahkan ikut menari. Malam itu Pawan berhasil membuat Muni sejenak melupakan kesedihannya. Esok harinya Pawan dan Rasika membawa Muni ke sebuah tempat. Tanpa sepengetahuan mereka, Muni mengambil gelang milik seorang pedagang. Dia ingat dulu ketika pergi ke tempat yang sama bersama ibunya. Dan karena itu Pawan meminta maaf kepada si pedagang dan mengembalikan gelangnya. Sementara Rasika membeli sesuatu, Pawan mengajak Muni berdoa di kuil. Dengan memperhatikan Pawan, Muni menirukan cara Pawan berdoa.
tangannya mengatuk layaknya umat Hindu berdoa, tapi kepala Muni menoleh ke arah masjid. Dan di pertengahan doanya, Pawan dikejutkan dengan hilangnya Muni dari sampingnya. Tidak ingin terjadi sesuatu dengan gadis itu, Pawan pun menghentikan doanya dan memutar badan mencari keberadaan Muni. Tampak di seberang, Pawan melihat Muni mengikatkan gelang ke pagar masjid, persis yang ibunya lakukan saat itu. Segera Pawan berteriak memanggil Muni, tapi sudah terlambat. Muni masuk ke dalam masjid. Dengan ragu-ragu, Pawan menyusuri lorong di masjid itu. Karena dia seorang Hindi, tentu ada rasa asing baginya, segan dan takut melakukan kesalahan di tempat ibadah orang lain. Tapi Pawan harus bisa melakukannya, karena dia sangat mengkhawatirkan Muni. Melihat Muni piawai menggunakan kerudung dan tidak canggung duduk bersimpuh, dalam hati Pawan sangat gelisah. Dia semakin ingin tahu siapa sebenarnya gadis yang ditolongnya ini. Bergegas Pawan keluar mencari Rasika. Dia ceritakan apa yang baru saja dia lihat. Tidak kalah terkejutnya dengan Pawan, Rasika pun kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam sebab ingin dia pastikan bagaimana kebenaran cerita Pawan. Tapi sialnya Muni tak ada di sana. Setelah Pawan berkeliling mencarinya, segera mereka keluar. Dan tidak lama kemudian, gadis itu datang menghampiri mereka dan langsung memeluk Pawan. Melihat itu Rasika sangat terharu. Terlebih ketika Pawan juga balas memeluknya. Sepertinya mereka sudah mulai menyayangi Muni. Ada kekhawatiran yang Rasika lihat di mata Pawan, dan dia bangga mencintai laki-laki yang baik hati seperti Pawan. Setelah membawa Muni pulang, malam harinya mereka berkumpul untuk menonton pertandingan kriket antara India melawan Pakistan. Sorak-sorai dan omelan silih berganti setiap mereka merasa senang atau sebaliknya. Dan di saat India mencetak skor, sontak semua bersorak gembira. Adik Rasika meminta Muni untuk melakukan hal yang sama. Tapi karena memang Muni orang Pakistan, maka wajahnya justru terlihat masam. Hal berbeda ketika beberapa saat kemudian tim Palestina memenangkan pertandingan. Dengan wajah gembira Muni bertepuk tangan, bahkan bangkit dan berlari mendekat ke arah televisi. Kemudian dia menari kegirangan. Dan itu membuat semua yang ada di sana heran. Terlebih ketika Muni mencium bendera Pakistan di layar kaca. Melihat itu pun Pawan sangat terkejut. Dia teringat bagaimana Muni selalu menggeleng saat di atas bus ditanya beberapa nama kota yang ada di India. Kemudian pelan Pawan membungkuk dan bertanya pada Muni, "Apakah Pakistan?" Dan kali ini Muni mengangkat tangannya sembari mengangguk. Mengetahui kebenaran bahwa Muni adalah anak Pakistan, maka Dainan pun menjadi murka. Dia minta Pawan untuk mengantar Muni ke kedutaan Pakistan dan berhenti mengurusinya. Rasika mencoba membela Pawan, tapi sia-sia. Dayanan tetap bersikukuh tidak ingin Muni tinggal di rumahnya. Maka mau tak mau, Pawan pun harus membawa Muni ke kedutaan Pakistan. Pagi hari mereka berangkat ke kedutaan Pakistan. Sialnya, setelah sampai di sana kondisi justru tidak baik-baik saja. Rupanya hubungan India-Pakistan kembali memburuk. Banyak pendemo yang meminta orang-orang Pakistan segera diusir dari India. Tapi Pawan berhasil menerobos masuk dan sampai di tempat orang kedutaan yang sedang berjaga. Orang itu menanyakan paspor dan lain-lain yang menyangkut kepulangan mereka ke Pakistan. Karena Pawan orang India, maka dia menjelaskan jika bukan dirinya yang berkepentingan, melainkan Muni. Untuk itu orang kedutaan kembali bertanya hal yang sama, tentang paspor atau identitas Muni lainnya. Dan Pawan tak bisa menjawabnya. Dengan kesal petugas itu membentak Pawan dan berkata bahwa dia tidak ada waktu untuk bermain-main. Mendengarnya Pawan pun naik darah. Dia balas membentak dan kembali menjelaskan bagaimana dia menemukan Muni. Belum lagi ada penyelesaian, kondisi semakin kacau dan mencekam. Pawan menyeret Muni untuk menyelamatkan diri dari amukan para pendemo. Semakin lama kondisi semakin buruk. Para pendemo menjadi sangat brutal hingga Pawan sempat beberapa kali terkena pukulan
sebelum dia berhasil lolos membawa Muni dari kekacauan. Sepulang mereka dari kedutaan, di tempat Dayanan, Pawan mendapati kabar jika untuk sementara kedutaan Pakistan menutup kantornya. Mengetahui itu, Dayanan bukannya iba, dia malah menawarkan solusi untuk memulangkan Muni melalui kenalannya yang agen perjalanan. Sesampainya di tempat itu, Pawan justru dibuat bingung dengan penjelasan orang yang dia temui. Orang itu berkata jika paspor Pakistan sudah tidak lagi mereka buat karena peminatnya sangat sedikit. Tapi begitu Pawan bermaksud pulang, dia justru dipanggil dan orang itu menawarkan jalan lain tanpa paspor. Pawan pun menyetujuinya meski dengan biaya yang tidak sedikit. Pawan pun pulang. Sesampainya di rumah, dia kembali menghitung uang simpanannya. Dan Rasika mau berbaik hati membantunya. Meski awalnya Pawan menolak karena uang itu simpanan rumah mereka. Rasika meyakinkan Pawan mereka akan tetap menikah tanpa uang itu. Sebab sampai kapanpun, dia akan menunggu Pawan hingga bisa membuat rumah seperti permintaan sang ayah. Mendapat dukungan dari Rasika, secepatnya Pawan kembali ke tempat agen perjalanan tadi. Mereka berharap Muni bisa segera bertemu keluarganya. Di sana Pawan menyerahkan uang yang diminta. Orang itu meyakinkan Pawan, Muni akan sampai di Pakistan dengan selamat. Kan tetapi Muni justru terlihat tidak senang. Dia terus saja memegang tangan Pawan seolah berkata, "Jangan tinggalkan aku." Kemudian Muni mulai menangis. Itu yang membuat Pawan jadi gelisah. Kebersamaan mereka selama ini sebenarnya sudah membuat Pawan sangat menyayangi gadis itu. Di sanalah perang batin di hati Pawan, sehingga tidak disangka kekesalannya pada diri sendiri terlontar menjadi bentakan pada Muni saat gadis kecil itu tak juga mau melepaskan tangannya. Dengan sangat berat hati, Pawan tinggalkan Muni bersama orang itu. Dia tak menoleh lagi ke arah belakang agar hatinya tak berubah. You can go, don't come,